apa yang saya rintis dari awal itu habis om, berantakan om. Ya satu persatu mobil digadai, ya berharap dapat ngurangin hutang om, ditagih terus dikejar hutang. Jadi saya sambil om, kadang-kadang ada dana saya main lagi om, hanya Bi- berharap buat bayar hutang om. Kalau putarannya ya seperti itu, ketika aku menang, ntar aku Mm-mm. main lagi, kalah lagi. Ya seperti itu, aku paham mainnya om. Yang Cuman bikin Mas susah buat berhenti itu apa? aku hanya hutang om. Gak apa-apa. Kalau Mas pengen nangis gak apa-apa. Mas sedih ya? Kayak kepengen ngungkapin tapi susah kayak gitu ya? Mas tinggal di mana? Saya di Kalbar om, Usia berapa? hampir 40 sih om. 40. Oke, gimana? Problem di judulnya gimana? Bisa ceritakan? Tepatnya mungkin 2 tahun yang lalu sih om. Mm-mm. 2 tahun yang lalu, ya karena saya buka rental kan om, Rental apa nih? rental mobil om. Oke. Karena keseringan standby-nya di rumah, Mm. ya sebagian kawan-kawan ada yang mulai main judul om. Mm. Jadi lama-kelamaan ya tertarik juga sih om. Ya dari itu, ya dari bed kecil lah kan. Ya sampai sekarang sih om kecanduan. Mm. Bahkan ya saya bilang apa yang saya rintis dari awal itu habis om, berantakan om. Ada berapa mobil itu yang dipegang? Saya dulunya pegang banyak, tapi kalau untuk pribadi sekitar 4 om. Oke. Terus apa? Yang dialami apa aja? Apa mobilnya habis gara-gara buat main judul atau gimana? Iya om. Gimana? Coba ceritakan gimana? Ya satu persatu mobil digadai, ya berharap dapat ngurangin hutang om. Ya itu terus berlanjut sih om. Mm-mm. Dapat diambil, ntar gadein lagi. Jadi sampai sekarang ya itu habis om. Udah berkeluarga belum? Sudah om, anak 2 om. Enam dua. Hal-hal apa aja nih yang dialami proses kecanduannya itu? Maksudnya yang bikin Mas ini sekarang berarti kan dalam rangka Mas hubungin pengen berhenti atau gimana? Saya sebenarnya em, pengennya berhenti om. Kemarin sempat berhenti om. Cuman karena ditagih terus dikejar hutang, jadi saya sambil om. Kadang-kadang ada dana saya main lagi om. Hanya Bi- berharap buat bayar hutang om. Mm-mm. Biasanya main itu berapa? Sekali sekali depo atau paling terakhir deh main kemarin kalah berapa? Kemarin sekitar 15-an om. 15 juta. Untuk 15 juta kalah kemarin. Oke, terus terakhir itu di kemarin persis atau kapan? Pertengahan bulan kemarin om. Mm-mm. Terus terakhir main kapan? Terakhir main. Kemarin om. 2 hari yang lalu om. Oke. Berapa kalah berapa 2 hari yang lalu? 2 hari yang lalu ratusan ya om, ratusan ribu om. Oke. Karena saldo juga nggak ada lagi. Oke. Bayar Itu hutang jadi dapat. mm, gimana? Jadi dapat buat ngebayar hutang om. Oke. Mas ngikutin aku di TikTok via TikTok atau via YouTube atau via Instagram? Awalnya TikTok ya. Belum pernah ngeliat video-videoku yang ada di YouTube ya? Belum om, belum. Belum. Oke. Itu kalau Mas ngeliat video-videoku yang ada di YouTube, itu ada itu banyak tuh yang buat jadi contoh gitu. Ada banyak banget video-videoku tuh. Yang rungkat miliaran, ratusan juta itu banyak. Dan berakhir dengan sengsara gitu, udah hancur gitu loh. Makanya aku nyaranin kalau teman-teman yang nanti pada nonton segala macam tuh, yang dari TikTok atau dari Instagram, cek ke YouTube tuh. Di YouTube banyak banget videonya yang bisa jadi kalian pelajaran gitu loh. Jadi jadikan makna gitu. Itu penting aku tanyakan karena kalau ngeliat video TikTok kan cuman sebentar-sebentar aja gitu kan. Durasinya nggak panjang gitu. Oke. Terus Mas ini ngubungin aku dalam rangka apa? Apa yang kepengen Mas harapkan dari berkomunikasi sama aku? Dari satu sisi aku juga udah capek sih om. Aku mikirin keluarga, semua lah om. Karena dampaknya Mhm. aku juga istri. Ya, ya, Aku ya, pengen ya. berhenti, pengen berhenti. Apa yang Cuman bikin Mas susah buat berhenti itu apa? aku hanya hutang om. Gak apa-apa. Kalau Mas pengen nangis gak apa-apa. Mas ini ya, apa, sedih ya? Kayak kepengen ngungkapin tapi susah kayak gitu ya? Iya om. Keinget keluarga gitu ya? Pasti lah om. Dari Mas sendiri
ada keniatan buat berhenti apa enggak nih? Betul-betul dari lubuk hati gitu. Banget Om. Mm-mm. Nah, yang problemnya yang bikin susah apa? Yang bikin susah Mas buat berhenti selama ini itu apa coba? Hutang Om. Cuman itu Om. Jadi Hmm. aku main itu cuman buat kadang dapat buat bayar hutang. Hmm. Itu aja. Jadi emang karena aku pengen banget berhentinya, capeknya juga sudah jadi puncak Om. Hmm. Cuman kalau dapat tagihan-tagihan lagi, ya aku mikirnya cuman satu-satunya cara pintas aku ngedapetin uang untuk bayar utang ya dengan cara itu. Hmm. Walaupun aku tahu kalau putarannya ya seperti itu. Ketika aku menang, ntar aku Hmm. main lagi, kalah lagi. Ya seperti itu. Aku paham mainnya, Om. Hmm. Tapi bingung cara berhentinya gimana gitu ya? Bingung banget, Om. Karena Oke. utang. Aku kalau nggak ada utang lagi, aku nggak mau main, Om. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Itu kan posisi Mas sekarang. Nggak mungkin, mustahil. Ini yang perlu dibenerin dulu bukan hutangnya, tapi mindset dan pola pikirnya itu. Oke, coba aku sharing ya. Share sedikit nih, bukan aku ngajari atau menggurui, cuman ini dari pengalaman dari ratusan narasumber, dari diskusi dengan akademis dan segala macam. Ya, jadi gini Mas, yang utama susah buat berhenti itu dasarnya banget itu ada di pola pikirnya atau mindset di otak kita nih. Jadi ini udah sering aku bilang berkali-kali nih. Jadi gini, orang yang kecanduan judul ya itu ini udah berkali-kali aku kasih analogi. Orang yang kecanduan judul itu sama persis seperti orang yang sedang terpengaruh alkohol. Nggak boleh memutuskan, nggak boleh membereskan apapun itu masalahnya itu nggak boleh. Nyambung sampai sini ya. Satu-satu dulu Ngomong, nih. Om. Aku satu, Ya, Om. aku coba analisis ke emas satu-satu dulu. Nah, orang yang kecanduan, orang yang sedang terpengaruh alkohol ini kan nggak boleh tuh Mas buat bawa mobil. Sangat besar kemungkinannya buat Mas itu terjadi kecelakaan. Kenapa? Karena terpengaruh alkohol. Nyambung ya? Nyambung, Om, nyambung. Oke. Nah, zat yang didapatkan dari orang yang apa terpengaruh alkohol itu dengan kecanduan judul ya sama, ha. Di situ ada adrenalin, bikin ningkat gitu kan, ada dopamin dan zat-zat lainnya banyak. Cara kerja yang bikin candu itu sebenarnya kayak gitu. Kenapa dikatakan jadi sebuah candu, susah ditinggalin. Jadi yang perlu dibenerin adalah otaknya, pola pikirnya. Jadi Mas nggak bakalan bisa ngelunasin utang-utang emas itu kalau Mas masih bermain judul. Sangat mustahil. Kenapa? Apa yang Mas putuskan itu sesuatu yang apa ya? Yang diputuskan dalam keadaan tidak waras gitu loh. Yang Iya, Om. diputuskan dalam keadaan Mas masih terpengaruh alkohol tadi anggap saja. Gitu. Orang yang kena apa namanya punya hutang dari bukan karena judul aja pusing apalagi hutang karena dari judul gitu udah susah gitu makanya mesti berhenti dulu awalnya nih kalau udah berhenti baru bisa mas ngeplan nih bayar hutang gitu dasarnya dulu kita ambil dasarnya ini nggak bisa disepelekan memang cara kerjanya kayak gitu kalau nggak kayak gitu ya mas berpikirnya kepengen ngebalikin utang itu main lagi kali aja dikasih menang kali aja dikasih menang kayak gitu terus saja terus Betul, saja Om. pasti pikirannya kayak gitu. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu kan Mas sudah alami berkali-kali, berpuluh-puluh kali, betul? Betul, Kali Om. aja dikasih menang, kali aja dikasih menang, kayak gitu kan, main lagi gitu kan. Dan itu Betul, Om. berkali-kali loh melakukan hal yang sama, hasilnya zong. Kecuali ini Thomas Alva Edison nih bikin lampu, dia bikin ngelakuin percobaan ribuan kali kan, 1000 kali bisa menghasilkan lampu. Tapi yang dilakukan percobaannya dia kan berubah-ubah, nggak melakukan hal yang sama, ya nggak? Itu. Jadi kalau Betul, Mas Om. melakukan hal yang sama, orang di situ nggak ada skill, nggak ada keahlian di judul itu, ya udah. Makanya jalan satu-satunya adalah berhenti dulu, baru bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Udah kuncinya ada di situ. Jadi pegang baik-baik itu tadi analogi orang yang kecanduan judul itu sama seperti orang yang sedang terpengaruh alkohol. Ingat-ingat. Jadi kalau Mas sedang terpengaruh alkohol ya tidur dulu, bawa tidur. Kalau udah waras, seger baru besok bawa motor, bawa motor, bawa mobil gitu kan.
Iya Kecil om. kemungkinan buat kecelakaannya lah, karena Mas dalam posisi nyetir dalam kondisi apa namanya, otak waras gitu. Faham lah mana kopling, mana gigi kayak gitu. Cuman kalau lagi terpengaruh alkohol, sangat memungkinkan itu Mas mau nginjak rem, nginjaknya gas gitu. Makanya orang yang pada terpengaruh alkohol bawa mobil rata-rata nabrak tuh, ya nggak? Gitu. Sama kayak Betul. gini Mas, Mas sedang kecanduan judul, terus mau bawa mobil ceritanya, mau bereskan nggak utang-utang, ya kayak gini akhirnya habis 15 juta kan 2 hari yang lalu, gitu loh maksudnya. Ya. Pasti itu nggak bakal selesai. Itu udah ratusan narasumber yang udah aku wawancara, itu nggak bakal ada ujungnya. Bakalan terus terulang kayak gini terus ratusan kali, ribuan kali bahkan. Dan kalau Mas berpikir kepengen ngebalikin kekalahan, kali aja dikasih menang. Ada jutaan orang yang berpikir sama kayak Mas, yang main di situ-situ. Jadi kalau Mas arisan nih, arisan ada 100 orang, mau dikocok, ya kan? 100-100-nya tuh berharap di kocokan itu dia yang menang, gitu. Jadi probabilitasnya itu kecil buat Mas itu bisa menang. Itu logika aja, ini nggak ada urusan soal apa-apa. Ini logika aja, nggak bakal masuk. Di nalar nggak bakalan masuk. Kecuali Mas di situ ada skill. Yang Mas kalau menang itu memang kerja keras Mas gitu loh. Ada usaha, ada keahlian. Kayak orang pengen menang main bola gitu kan. Ya itu berarti harus gimana cara bikin strateginya lawan musuh. Fisiknya mesti kuat, bikin strategi berapa-berapa, wantunya nanti kayak gimana segala macam, itu baru keahlian. Sangat memungkinkan dengan keahlian yang dipunya itu bisa memenangkan, bisa nyetak goals gitu. Kalau itu nggak ada. Jadi apa? Mau mengadu nasib ke hal yang abu-abu gitu ya, mustahil. Itu kalau dari aku. Jadi awalnya di pola pikirnya dulu Mas, perlu dibenerin gitu. Ya, udah kayak gitu aja udah. Nggak usah ini, nggak usah berpikir kepengen ngembalikin kekalahan karena punya utang, itu udah alibi aja, alibi Emas buat mencoba mengaplikasikan atau ya mengaplikasikan keegoisannya itu tadi. Keegoisan itu nggak disadari gitu loh, karena candu itu tadi. Nanti kalau gue dikasih menang paling nggak setengahnya lah gue balik modal, gue bakal berhenti. Itu banyak, itu jutaan orang berpikir hal yang sama kok. Setelah dikasih max win pun nggak bakalan berhenti. Ini kan yang kita bicarakan kan semuanya akan hal yang berhubungan dengan psikologis, alam bawah sadar kita, ada di otak kita. Jadi ya mesti treatmentnya seperti kayak gitu. Gitu Mas. Dan banyak orang yang kemarin saya habis max win 100 juta gitu habis menang. Padahal itu saya udah untung 20 juta loh. Ya kan? Kenapa nggak saya ambil dan saya buat lunas-lunasan utang, malah saya buat mainin lagi, akhirnya habis, malah saya keluar duit lagi, rugi lagi malahan. Nah, sebelum dia kejadiannya kayak gitu, sehari sebelumnya dia ngomong bahwa kalau gue dikasih Maxwin, gue bakalan berhenti. Dan jutaan orang berpikir hal yang sama, melakukan hal yang sama. Tuh, jadi nggak ada jalan lain selain stop. Susah nggak? Susah banget. Tapi harus dilawan. Memang itu jalan satu-satunya, nggak ada opsi lain. Gitu, ya. Gitu. Jadi Mas mesti cari triggernya tuh. Itu kan tadi udah ada trigger tuh. Trigger itu adalah kekhawatiran yang ngebikin Mas harus berhenti gitu. Yaitu keluarga tadi. Kalau dilanjutin nanti malah bakalan makin kacau, berantakan. Terus awal-awalan bisa ratusan kali lipat dari yang Mas alami sekarang. Gitu. Itu udah gue jamin, bukan gue nyumpahin. Cuman udah jaminan kayak gitu. Karena narasumber gue itu ratusan yang terjadi kayak gitu. Dengan nominal kerugian itu macam-macam. Ada yang miliaran, 5 miliar, 6 miliar. Banyak-banyak banget. Yang 20 juta, 10 juta juga banyak gitu. Jadi finansial orang kan berbeda-beda ya, variatif. Ya. Ya kayak gitu. Jadi tetap, tapi harus dipaksa. Nggak bisa dengan sendirinya Mas, pasti betul-betul ikhtiar nyari caranya gitu. Itu kalau dari aku Mas. Ya, siap. Ya. 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 Oke om. Oke om. Oke, thank you. Oke Siap om. ya. Ya. Thank you ya. Ya om.